Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, rezeki lancar, dan pastinya berkah. Semoga semuanya bisa jadi bekal buat kita untuk lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering bikin orang penasaran, bahkan kadang bikin merinding. Ya, kita akan ngomongin soal sihir dan santet. Bukan cuma cerita mistis atau mitos belaka. Sihir dan santet ini ternyata beneran ada loh. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah terkena sihir. Serem ya? Tapi jangan khawatir sahabat, kita bakal bahas juga cara-cara biar kita bisa terlindungi dari hal-hal gaib ini. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sihir itu bukan cuma cerita buat nakut-nakutin doang. Faktanya, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Gimana ceritanya? Jadi Labid ini pakai rambut Nabi buat disihir. Terus dia ikat-ikat dan taruh di sumur. Akibatnya, Nabi sakit lumayan parah sampai nggak bisa fokus. Tapi tenang, dengan izin Allah, sihir itu berhasil dipatahkan setelah turun surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai obat sekaligus pelindung buat Rasulullah. Dari sini kita bisa lihat, bahkan Rasulullah aja pernah kena sihir. Ini bukti bahwa sihir itu nyata dan bisa menyerang siapa saja. Tapi nggak perlu takut, karena kalau kita dekat sama Allah, insya Allah kita akan dilindungi dari gangguan kayak gini. Nah, di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang bahas soal sihir. Salah satunya ada cerita Nabi Musa yang harus berhadapan dengan para penyihirnya Fir'aun di Mesir. Jadi ceritanya gini, Fir'aun bawa tim penyihir untuk melawan Nabi Musa. Tapi Allah bantu Nabi Musa dengan mukjizatnya, yaitu tongkatnya yang berubah jadi ular besar yang memakan ular-ular dari penyihir itu. Ini bukti kalau kekuatan Allah jelas jauh lebih hebat daripada sihir. Ada juga ayat di surat Al-Baqarah ayat 102 yang ngomongin tentang bagaimana manusia zaman dahulu belajar sihir dari dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Tapi mereka diingatkan bahwa sihir itu ujian, dan kalau dipakai buat hal buruk, ya siap-siap aja dapat dosa besar. Salah satu sihir yang paling sering disebut adalah sihir yang bikin hubungan suami istri jadi retak, atau sihir yang bisa bikin seseorang sakit tanpa alasan yang jelas. Dan sihir itu ternyata banyak jenisnya loh. Dan setiap jenisnya punya efek yang berbeda-beda. Ada yang digunakan buat ngancurin rumah tangga, ada yang bikin orang sakit, bahkan ada yang bikin seseorang jadi linglung atau hilang akal. Biasanya sihir ini melibatkan kerjasama dengan jin, yang mana itu adalah makhluk gaib yang sering dipakai buat nyerang orang. Misalnya aja nih, di Indonesia, kita kenal istilah santet, yang biasanya dipakai buat nyakitin orang dari jarak jauh. Serem kan? Nah, yang perlu diingat adalah, meskipun sihir itu ada dan nyata, kekuatan sihir tetaplah kalah dengan kekuatan Allah. Jadi sebagai umat Islam, kita dikasih banyak cara buat melindungi diri dari gangguan-gangguan kayak gini. Lalu gimana caranya biar kita nggak kena sihir atau santet? Tenang sahabat, dalam Islam udah diajarin banyak amalan yang bisa kita lakuin. Salah satunya adalah dengan baca doa dan zikir setiap hari. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, terutama pas pagi dan sore hari. Dua surat ini dikenal banget sebagai pelindung dari segala macam kejahatan yang gak kelihatan, termasuk sihir. Selain itu, ada satu lagi amalan yang ampuh banget buat jadi pelindung dari sihir, yaitu sholat fajar 2 rakaat dan membaca surat Al-Insyirah serta surat Al-Fil dalam rakaatnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa aja yang rajin melakukan amalan ini, insya Allah akan dilindungi dari segala macam bahaya, termasuk sihir. Tapi jangan salah ya,
Bukan cuma soal doa-doa atau amalan aja yang bikin kita terlindungi dari sihir. Keadaan kita dan pikiran kita juga penting banget. Kalau kita hidup jauh dari Allah, sering berbuat maksiat, atau selalu gelisah, itu bikin kita lebih rentan kena sihir. Sebaliknya, orang yang hatinya selalu bersyukur, pikirannya positif, dan jiwanya tenang, bakal lebih sulit diserang oleh sihir. Nabi Muhammad SAW bahkan ngasih kita doa spesial buat ngusir kesedihan dan kegelisahan, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegelisahan. Jadi jangan lupa buat jaga hati dan pikiran biar selalu bersih dan tenang. Nah, buat kalian yang mau perlindungan ekstra, coba deh rajin-rajin baca surat Al-Baqarah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, karena bacaannya membawa berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan para tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Bukan cuma sihir, surat ini juga dikenal ampuh banget buat ngusir jin, setan, dan segala jenis gangguan gaib dari rumah kita. Kalau kalian baca surat Al-Baqarah di malam hari, rumah kalian bakal aman dari setan selama semalam penuh loh. Oh ya sahabat, di surat Al-Baqarah juga ada ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. Ayat ini udah terkenal banget sebagai pelindung dari segala macam bahaya. Nggak cuma sihir, tapi juga gangguan dari setan atau jin. Kalau kalian baca ayat kursi setelah sholat, insya Allah bakal terlindungi setiap hari. Nggak kalah penting juga, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah juga punya keutamaan yang besar banget. Kalau dibaca di malam hari, 2 ayat ini bisa jadi pelindung yang cukup buat kita sepanjang malam. Nah, buat kalian yang sibuk dan ngerasa berat buat baca surat Al-Baqarah sekaligus, jangan khawatir sahabat, kalian bisa cicil bacanya selama 3 hari. Nggak harus langsung kelar dalam sehari kok. Yang penting niatnya ikhlas dan rajin. Insya Allah, kalian tetap dapat keberkahan dan perlindungan dari Allah. Jadi sahabat, yuk mulai sekarang kita rajin-rajin amalkan doa, zikir, dan baca Al-Quran buat jaga diri dari sihir, santet, dan gangguan jin. Allah udah kasih kita banyak cara buat melindungi diri. Tinggal kitanya aja yang harus rajin melakukannya. Semoga rumah kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan gaib dan selalu penuh berkah serta kedamaian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih udah dengerin video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa juga untuk terus dekatkan diri kepada Allah dan jaga hati biar tetap bersih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.